Halo, kembali lagi ya bersama kami di FPL Begini, sebuah channel yang membahas seputar fantasy football ya. Kali ini kita ingin membahas mengenai FPL lagi ya, yang mana kita sejatinya adalah sebuah channel FPL tadinya. Sekarang lebih banyak aja yang dibahas. Tapi sebelum Hmm. itu, gue mau ada informasi menarik yang akan dibawakan teman gue yang di sebelah, yang akan nanti pindah scene setelah ini. Oke, Col, silakan. Oke, sebelum lanjut ke video, gue mau ngasih info nih ke kalian kalau gue ini lagi main game namanya MPL Fantasy. Jadi ini tuh sebuah game strategi olahraga sepak bola yang membutuhkan skill analisa dan pengetahuan lo tentang pemain-pemain sepak bola gitu ya. Jadi ini tuh hampir sama kayak game fantasi pada umumnya, cuman di sini ada yang membedakan nih dari game ini gitu ya. Salah satunya adalah di game ini tuh ada berbagai kompetisi di dunia gitu ya. Jadi nggak cuma satu kompetisi aja, tapi di sini tuh banyak kompetisinya, mulai dari kompetisi Eropa sampai ke di kompetisi Indonesia juga ada gitu di game ini gitu ya. Nah, untuk hadiahnya ini bisa kalian terima ketika pertandingannya selesai gitu. Jadi cepet banget nih di saat game fantasi lainnya tuh harus nunggu lama satu musim. Di game ini tuh kalian bisa terima hadiahnya cepet banget ketika pertandingan selesai. Kalian bisa langsung terima hadiahnya gitu. Nah, makanya nonton bola tuh bakal lebih seru dengan kalian susun tim di game MPL Fantasy ini gitu. Untuk hadiahnya, di game MPL Fantasy ini tuh namanya Brilian Kemenangan. Yang satu brilian kemenangannya itu senilai Rp200 dan bisa kalian tukarkan jadi saldo GoPay atau link aja. Nah, ini yang penting nih. Jadi hadiahnya itu bisa kalian tukarkan jadi saldo GoPay atau link aja gitu ya. Nah, soalnya itu di setiap match itu hadiahnya beda-beda ya, tergantung kontesnya gitu ya. Nah, gue ambil contoh ya, di minggu ini tuh ada pertandingan Mega Big Trophy antara Tottenham Hotspur melawan Chelsea di kompetisi Inggris itu. Hadiahnya ini puluhan ribu brilian kemenangan. Nah, tadi gue singgung soal kompetisi Inggris ya. Jadi kompetisi dengan klub-klub yang fansnya itu fanatik ya. Nonton kompetisi Inggris bakal lebih seru kalau kalian main game MPL Fantasy ini gitu ya. Soalnya kalian bisa banget nih susun tim andalan kalian, terutama di kontes spesial untuk semua pertandingan kompetisi Inggris 2021. Jadi itu ada kontes spesial yang pertandingannya lengkap, banyak kontes yang biaya masuknya gratis, dan hadiahnya ini nih ya, puluhan ribu brilian kemenangan yang senilai jutaan rupiah kalau kalian jadikan saldo GoPay atau link aja gitu ya. Untuk cara downloadnya, jadi gampang banget nih downloadnya. Kalian tinggal ketik id.mpl.live/fantasy di web browser HP kalian. Jadi di situ nanti bakal muncul link direct downloadnya gitu ya. Jadi kalian tinggal download aja. Atau nanti linknya bakal kami taruh di description box di bawah gitu ya. Oke, oh, gimana menarik ya? Jangan lupa nanti ikutin ya yang barusan dikatakan si Reza. Untuk link yang diperlukan nanti kita taruh di deskripsi di bawah. Jadi langsung aja ya, kita bahas mengenai game week 5 atau sebelumnya kita seperti biasa review dulu ya tim kita di game week 4. Lo dulu lah, Col. Skip aja sini deh. Hah? Memalukan nih. Oh, memalukan tim gue deh. Oh iya, dari makanya gue dulu kali ya memalukan biar ditiba nama lo ya. Dari memalukan dulu. Gue juga memalukan sebenarnya sih. Di bawah rata-rata. Enggak di atas rata-rata, cuman ya panah merah. Oke, dari tim gue ya. Ya. Oke, ini dari tim gue ya. Gue mendapatkan 51 poin. Itu mengecewakan banget sih karena gue gak ada Ronaldo, Lukaku kan. Di sini gue ketolong sama Townsend aja tuh di match Everton terakhir cetak 1 gol 2 assist kalau nggak salah kan. Sama ya, kapten juga kapten gue juga nggak bagus-bagus amat kan, 1 gol nggak dapet bonus gitu kan, salah. Yes, jadi di sini gue cuma mengumpulkan 51 poin. Tadi dari pertahanan cuma kiper doang nih yang clean sheet ya, walaupun Luke Shaw assist sih, cuman kan ya cuma 5 poin. Terus tadi gelandangnya tadi ada Townsend dan Salah doang nih yang lumayan, sisanya ampas kayak Jota sama Ben Rama gitu. Terus strikernya parah banget juga nih, Antonio kartu merah kan. Gue beli ini kemarin kan, Gabriel Jesus. Nanti sosok pembeda gitu, sosok pembeda kan. Cuma 2 poin gitu kan sama Tony. Makanya di sini poin gue cuma 51 poin dan di game week 5 gue pakai wildcard nih. Iya, nanti aja dibahas di terakhir. Oke. Gue kira lo mau kasih tahu tadi. Oke, singkat aja tim gue ya. Gue dapat 64 poin, minus 4, jadi gue 60 poin secara total. Dari defense gue lumayan puas ya, meskipun Reguilon di luar ekspektasi ternyata bisa kalah 3-0. Itu karena faktor red card. Ya gue gak permasalahin, cuman next game gue bakal bench karena lawannya Chelsea.
Lalu untuk deretan midfield itu ada kapten gue salah satunya ya Muhammad Salah ya. Lagi-lagi sama kayak lo, ini awalnya gue udah cukup optimis ketika dia nyetak gol di babak pertama menit 20, tapi ternyata poin-poinnya dijegal sama Sadio Mane ya. Jadi sayang banget. Dan ketiga pemain gue di midfield itu juga pada zong ya, seperti biasa. Midfield susah banget sekarang untuk di holes-nya. Dan untuk striker kurang lebih sama kayak lo, beda sih ya lumayan. Samanya kita Antonio doang sama Sial yang -1 sehingga kartu merah dan next game week blank, yang mana nanti akan kita bahas untuk replacementnya. Dan juga di gue ada Ronaldo. Nah, gue bisa dibilang game week lalu itu adalah bagian medium lah, maksudnya di tengah-tengah antara Ronaldo atau enggak. Jadi makanya gue beli Ronaldo tapi enggak kapten gitu kan. Jadi banyak yang beli Ronaldo langsung kapten karena gue agak sedikit skeptis. Ternyata gue nyesel. Dia langsung nyetak gol 2. Oke, sekarang lanjut ke topik mengenai striker ya. Ini lebih tepatnya adalah strategi game week 5 deh ya. Iya, ini adalah based on popular demand ya. Maksudnya banyak yang minta di DM kami di Instagram bilang Antonio DCL replacement gitu, intinya pengganti. Tapi kalau gue pribadi ini bisa dibilang sih lebih ke DCL replacement ya. Kalau gue Antonio gue hold. Kalau lo hold ya? Gue jual. Oh lo jual. Sayang harganya sih, emang kan harganya kan ya gue wildcard. Malah Antonio Ben Rahma tuh yang harganya dari awal udah naik, dua-duanya gue jual gitu kan. Oke, jadi kalau gue tahan karena memang gue juga dari awal game satu punya. Jadi begitu gue nanti mau beli lagi tuh lumayan rugi karena gue udah lumayan untuk 0,2 gitu kan, nanti belinya jadi nambah lagi. Karena menurut gue setelah next game week tuh lawan MU tuh terlalu mikirin jadwal, jadi gue lebih baik bench. Jadi ini bisa dibilang di sell replacement, atau ya kalian mau dapetin striker aja untuk game week ke depan ya, atau bisa bilang mungkin ada yang mau upgrade Toni ya. Ivan Toni kan juga udah lumayan susah nanti game weeknya. Oke, langsung aja, kita ada 2 pemain ya. Siapa aja di sini nih? Ada Patrick Bamford dan juga yang gue pakai sekarang nih, Jimenez. Oke. Ya, ini based on fixtures yang mana juga populer transfer in di game week ini. Gue pribadi memang merekomendasikan 2 pemain ini, tentu ada alasannya. Lumayan mengasih fondasi. Pertama kita bahas mengenai ini deh, siapa namanya? Bamford ya. Kalau gue bilang Bamford ini pilihan paling jelas ya. Ditambah match pertama aja lah, let's say ketemu Newcastle, itu udah makanan banget ya. Newcastle sejauh ini bermain lebih terbuka, lebih bagus dari musim lalu secara attacking. Tapi tetap aja defense ayam sayur gitu kan. Dia kebobolan 12 kali dalam 4 game week gitu kan. Yang mana secara statistik lagi dia udah kecolongan 71 shot dan juga 24 on target. Yang bisa juga diartikan dia kecolongan shot setiap 5 menit dan juga on targetnya setiap 15 menit. Makanya menurut gua si Bamford ini jadi pilihan. Kalau misalkan kita bilang Leeds, mungkin untuk goal getter utamanya tentu Bamford, dan bisa dibilang FPL points yang wajib kita ambil tuh ya Bamford selain Rafinha bisa dibilang second place-nya lah. Tapi bisa dibilang keduanya ada pilihan bagus. Lalu ada si Jimenez, menurut lu gimana tentang Jimenez? Ya, Jimenez ya, walaupun emang belum cetak gol atau point return lah ya, kemarin kan yang golin malah striker barunya tuh yang siapa namanya dari Korea, Hwang Hee-chan. Ya, Hwang Hee-chan. Nah, cuman di sini Jimenez terlepas emang belum golin kan, emang striker utamanya kan dari Wolves emang Jimenez gitu kan. Iya. Pengambil ini juga kan, penalti taker. Ya itu pokoknya nanti Jimenez emang tinggal dan dia main ya, full. Dan ini fixture-nya juga emang beberapa game ke depan oke banget sih Wolves gitu ya. Iya. Jadi kalau aset Wolves tuh kalau emang striker ya Jimenez atau ya Traore atau Trincao juga oke sih dari 3 frontnya. Ya, makanya menurut gua Wolves musim itu impresif banget menurut gua ya. Nah, sekarang gue mau kasih tahu lo itu mengenai Wolves secara team play. Dia udah mencatatkan 71 shot attempts dan 20 on target diantaranya. Yang mana kalau misalkan di sini gue sandingkan dengan 2 tim yang saat ini menjadi
top goal scoring, yaitu adalah Manchester City dan Manchester United. Kalian bisa lihat di slide sebelah ini. City dan MU, pertama City dulu. City 84 shoot attempts ya. Dan benar. 26 diantaranya on target. Diantaranya. Dan kalau kita memposisikan Wolves di sini bisa dibilang dia lebih bagus dari United dari segi angka. Tapi dia kalah dari City gitu kan. Nah, perlu diingat kedua tim ini sudah mencatatkan 11 gol yang mana terbanyak di liga. Sedangkan Wolves tadi dengan catatan impresif kayak gini, tapi golnya baru 2 gitu kan. Itu juga kemarin kan lawan Watford ya. Iya, itu juga kemarin dibuka dengan bunuh diri. Iya benar. Dan satu gol lagi juga kayak gol kemelut gitu yang seharusnya bisa miliki Markal ya baca itu juga nggak tahu. Lalu kalau gue menempatkan Leeds, dia nggak lebih baik dari ketiga tim ini, tapi tetap aja kita tahu jati diri Leeds adalah tim menyerang ya. Apalagi nanti balik lagi ngelawannya Newcastle yang bermain cukup naik, terbuka. Wah, gue gak sabar ngeliat jual beli serangan dari kedua tim ini sebenarnya. Oke, sekarang kita breakdown mengenai statistik ya. Statistik kedua pemain yang barusan kita sebutin dengan kandidat lain. Yang sebenarnya juga banyak dimention orang gitu untuk kita beli. Siapa aja tuh ada nama-nama lainnya aja. Ada Vardy ya. Terus ada Alan Saint-Maximin, Dennis dan Richarlison kan. Ini duetnya DCL malah kan. Jadi Richarlison ya pengganti DCL langsung direct ya. Langsung aja Richarlison ya. Ya, kalau dari goals involvement Vardy sama si Alan Saint-Maximin yang paling banyak ya 3. Kalau nggak salah Alan Saint-Maximin ini 2 ya. 2 assist 1 gol. Sedangkan si Vardy itu berapa sih? 2 gol ya. 2 gol apa berapa gitu gue lupa. 2 gol 1 assist. 2 gol 1 assist ya. Pokoknya yang jadi PR di Leicester ini dia adalah salah satu tim dengan XG terendah sih menurut gua yang gue baca gitu kan. Dan itu di bawah standar dari ini ya, dari Leicester yang nggak seharusnya kayak gitu. Jadi gue masukin Vardy di sini sebagai komparasi dia yang mainnya tuh yang sama-sama 3 atau 4 kali nih yang ada di sini. Lalu gue ada XGI. Dari segi XGI yang paling tinggi adalah Jimenez, yang mana cukup ironi karena goals informannya kosong yang tadi gue bilang ya. Iya benar. Jimenez dari Richarlison XGI-nya paling tinggi cuman belum cetak gol kan. Karena berarti kalau ngeliat antara sial sama finishing yang kurang ya kan. Iya. Memang ya karena dia no end product, kalau orang-orang bilang nih semenjak geger otak lawan David Luiz dia kayak belum ingat lagi cara main bola, tapi overall bagus menurut gua. Dan juga Jimenez pengambil kan tadi lu bilang pengambil penalti. Dan next untuk shot on target di sini ada Vardy, tentu dia striker dengan nafsu untuk mencetak gol tinggi. Shot on target yang paling banyak di antara yang lain. Jangan lupakan Bamford dan juga Dennis. Nah, Dennis ini under the radar kadang-kadang ya karena harganya murah bisa jadi pilihan bagus karena cuman kekurangannya kalau Watford ini 3 game week terakhir belum cetak gol nih, Dek. Ngerinya nanti ya? Dennis diganti sama Joe Pedro kayaknya udah mulai mau ini ya. Iya, Kemarin itu ada gol yang kayaknya udah open goal banget, itu nyaris tinggal sontekan dikit dari Josh King ya, untuk umpan dari Sar itu nyaris banget, seharusnya bisa gol. Ya memang itu sih ya minusnya dari Dennis dari apa namanya? Watford ya. Lalu untuk shot in the box lagi-lagi Jimenez bagus di sini 12 yang paling banyak diantaranya menyamakan Bamford ya. Balik lagi gue ngeliat Wolves sekarang itu bisa jadi jelmaan Brighton atau juga Leeds ya. Leeds masih ada golnya, cuman kalau ini itu kayak masih kurang apa gitu, kayak masih ada mungkin datangnya Hwang Hee-chan mungkin jadi ada apa namanya sedikit jawaban ya. Karena kita kemarin tahu juga sebenarnya nggak bisa hitungan karena dia main juga cuma 20 menit. Tapi dia punya positioning yang lumayan. Lalu untuk kipas, nah di sini bisa jadi sebuah minus dan juga plus untuk seorang striker. Tapi kalau untuk FPL points, striker dapat assist ya kita ambil gitu lah ya. Kapan lagi gitu. Maksudnya
points ya points gitu. Dan itu bisa juga jadi faktor bonus points. Gimenez 12 kali key pass yang artinya memang dia lebih less kalau itu yang maruk itu istilahnya, yang berbagi lah gitu, yang lebih sharing bola ke sesama bot flank tuh kanan kiri antar Trincao dan si less selfish maksud gue tadi tuh. Ya, dan selanjutnya ada Maitland-Niles yang memang dia bermain sebenarnya lebih ke winger dan juga lebih ke supply bola dari sayap ke tengah. Kita lihat asis-asisnya dari crossing kemarin, kecuali dari yang pas kemarin di Manquillo itu dari tengah. Jadi gue bilang bisa jadi pilihan bagus. Yang mana menurut gue San Maximin. Tadi gue bilang siapa? Maitland-Niles anjir. Astagfirullahaladzim. Kok Maitland-Niles sih? Oh, iya. Oke, ASM yang pantesan gue bingung mana nih Maitland-Niles. AMN Maitland-Niles. Ngaco gue kok ASM. Dan Maximin kemarin asis ya pas lawan MU ya. Iya, kemarin asis. Manquillo. Dan sekarang tandemnya Joelinton. Oke, sebenarnya ada alternatif lain ya yang patut kita pantau, itu adalah Auba. Tentu Auba ya kita masukin Vardy di sini. Auba juga termasuk karena Auba lebih murah dari Vardy, cuma 9,9. Dengan fixture yang bagus, terus juga ada Hwang Hee-chan. Nah, ini kita masih pantau ya karena dari menit bermainnya apakah dia nanti akan bisa menggantikan Gimenez atau enggak gitu kan. Tapi kemarin dia bisa main tuh bareng sama Gimenez ya, dia menggantikan siapa gitu lupa. Dan juga satu lagi ada Puki. Nah, Puki ini lagi-lagi karena fixture-nya udah mulai terang nih dari si Norwich, ya kan? Ya. Karena kemarin Arsenal ya. Benar, setelah melewati serangkaian fixture gelap, yang terakhirnya itu Arsenal yang mungkin terang dikit, jadi kalah tipis ya. Puki jadi bisa jadi alternatif. Iya. Oke, sejauh ini kita coba bahas transfer plan kita ya. Atau yang udah kita lakukan di game week sekarang. Kalau lo dari lu dulu kali. Kalau gue lo wildcard ya. Iya benar. Oke, lo wildcard. Oke, di sini gue masukkan pemain. Gue mau transfer out si Tsimikas karena gue ada aplikasi yang untuk radar untuk harga turun. Nah itu Tsimikas udah kayak di ujung mau turun ya. Gue nggak tahu nanti pas video ini bakal jadi 3,9 atau enggak. Dan gue mengganti pemain Wolves yaitu Markal dengan harga 4,5 bermain fullback. Menurut gue ini pilihan bagus. Sebenarnya gue rencanakan masukin Markal dari game week lalu ya. Cuman karena urgensi untuk mendatangkan Ronaldo dan juga satu slot minus 4 ini antara Sar ataupun defense dari Wolves. Jadi gue salah milih, gue lebih memilih Sar. Cuman gue nggak masalah sih karena Sar juga fixture-nya bagus karena gue juga masukin dia untuk long term, semi long term. Dan Martial pun juga begitu ya. Kalau bisa dibilang gue lebih saranin Semedo, cuman Martial dengan harga 4,5 gue bisa ngambil keuntungan nanti untuk upgrade dari pemain gue yang bermasalah lainnya yaitu Harvey Barnes. Karena kalau sedikit catatan di sini si Wolves mempunyai defense terbaik kedua dari segi shot conceded, yaitu cuma 32 kali hanya kalah dari Manchester City. Itu dari segi defense ya. Dan juga untuk SDI-nya dia terbaik keempat, yang mana hanya 3,1. Lagi-lagi yang paling atas Manchester City. Lalu kalau nggak salah di atasnya lagi ada Brentford atau Palace gitu ya. Nah jadi di sini benar-benar Martial dari segi defense ya cukup solid dari Wolves, dan juga di pemain fullback, dan kadang-kadang juga dia mendampingi si free kick taker, jadi kayak sub taker gitu, seperti yang di assist pertama karena unlucky bola mental ke Hwang Hee-chan. Itu sih jadi gue masih mempertimbangkan untuk minus 4 atau enggak nanti ya. Kemungkinan bakal upgrade Barnes ke Jota atau gue bakal upgrade striker nanti. Cuman lihat nanti, gue belum putusin. Oke, itu dari tim lo tadi ya. Ya. Cuman satu transfer ya sementara dia. Sementara. Oke, sekarang ke tim gue nih dia. Tadi lo transfer satu doang nih dia si Tsimikas lo ganti Markal ya. Kalau gue tadi gue hampir merombak semua tim gue. Mulai dari kipernya. Jadi kiper gue tadinya Sanchez. Sekarang gue ganti ke Bachmann. Jadi Bachmann kiper Watford ya. Picture-nya lagi oke. Harganya sama kayak Sanchez 4,5 gitu. Tapi kiper lagi ya masih sama kiper cadangan kan,
kiper harga 4 lah gitu ya, kiper. Nah untuk defender nih gue hampir merombak semuanya gue rombak nih ya. Jadi di sini gue beli TAA, Arnold ya, TAA. Terus ada Davy Brighton. Lalu ada Markal juga deh, di sini gue pakai Markal juga nih. Terus lalu ada back Arsenal nih, Ben White. Dan satu lagi itu back Norwich Oma Bamidel. Nah, itu kemarin main Bamidel. Ya, itu harga paling murah 3,9. Tapi kemarin agak dikasih menit main lumayan lah gitu, kalau main syukur gitu kan. Yeah. Jadi itu back gue 5-5-nya gue rombak, sama kayak kiper juga gue rombak ya. Nah untuk gelandang gue di sini yang gue pertahanin Salah, Jota, sama Townsend ya. Jadi di sini gue pertahanin 3 gelandang. Jadi di sini gue jual Ben Rahma sama Son. Jadi gue jual Ben Rahma sama Son, gue tuker sama Torres dan Gallagher. Oke. Nah, itu ya Torres sama Gallagher. Nah di kalangan strikernya 3-3-nya gue ganti nih. Striker premium, 2 striker premium, Lukaku, Ronaldo. Satu lagi itu striker dummy, si Scarlett. Scarlett, oke. Ya kan jadi ngurangin aset. Belum ada aset juga sih, belum ada rencana pick ambil. Iya, paling oke. Gue juga ada 3 pemain premium. Salah, Ronaldo, Lukaku, sama TAA tuh. Lumayan tuh back premium juga. Ini kira-kira bakal lock atau gimana? Belum kalau gue mau lihat dulu nih. Ya, gue juga mau pertimbangkan aset Crystal Palace ya, apalagi si Gallagher ya, kemarin juga, aduh tuh main kalau pakai baju merah biru tuh udah kayak Griezmann di Barca. Terus ya emang bagus gitu, terus cuman gue minusnya fixture-nya lagi berat banget ya. Karena juga banyak orang banyak nyaranin kan ngambil Odsonne Edouard juga gitu kan. Odsonne Edouard juga masih tanda tanya ya, kemarin meskipun 2 gol tapi kan lawan Spurs yang 10 orang gitu. Jadi kita masih juga pantau sih. Ya, gue sementara masih draft sih, belum pick. Oke. Jadi kalau gue wildcard kan bebas saya nih, gue mau transfer ya. Iya. Kalau gue pakai wildcard, gue transfernya tuh awal-awal yang harganya mau naik ya. Banyak, yang harganya mau naik gue transferin dulu nih biar nggak naik dulu kan. Oke, sekarang bahas kapten ya, pilihan kapten ini segmen terakhir. Gue sebenarnya pilih ada 3 pemain di sini. Bisa banyak sih, maksudnya antara yang pertama tuh 2 pertama itu antara Salah dan CR7 ya tentu. Pertama gue mau ngomongin Salah, dia 6 kali pertandingan terakhir melawan Crystal Palace, dia udah mencetak 6 goals, 5 assist, dan dengan total 5 bonus points. Jadi di 6 pertandingan tersebut dia selalu dapat point returns. Jadi menurut gue ini Salah pilihan paling jelas ya, apalagi gue inget banget waktu musim lalu tuh Salah yang dimasukin di babak kedua, inget gak tuh lawan Crystal Palace, yang gue udah kaptenin, terus tiba-tiba ada isu dia nggak main, maksudnya jadi sub, gue langsung ganti kapten, ternyata dia nyetak 2 gol, padahal masuk babak kedua gitu kan. Itu memang kayaknya apes banget sih Palace kalau udah ketemu Salah. Lalu kalau gue bicara CR7 di sini ya, salah satu favorit goalsnya CR7 itu adalah lawan MU ya, lawan West Ham. Ya cuman nggak bisa dijadiin patokan kan, kali itu masa lampau banget, 7 goals dan 7 games, 5 goals di Premier League. Tapi yang jadi pertimbangan di sini mungkin Manchester United ingin memperpanjang rekor unbeaten-nya selama 28 ya. 28 kali kan dia unbeaten tuh. Udah ngebalap rekornya Arsenal. Arsenal kan 27 kali tuh yang dalam serangkaian 49 kali. Invisible kemarin dilewatin sama MU. Tapi kemarin terputus tuh lawan Juve di Champions League. Cuman nggak dihitung ini. Ini untuk ini aja Premier League. Jadi bisa jadi ini motivasi MU untuk tetap jalur kemenangan ya untuk di away. Lalu ada Aubameyang. Aubameyang juga sebenarnya bisa dibilang ya undisputed best aset gitu kan. Ya, gue bukan subjektif ya, karena Aubameyang ini 9,9. Biasanya berarti dia di atas 10 terus kan. Lalu dia punya catatan menarik lawan Burnley, yaitu dalam 7 kali melawan Burnley dia udah mencetak 8 goals.
dan 3 di antaranya dia double digits. Jadi bisa dibilang ini salah satu fixture dari Auba, dan Arsenal mungkin dengan untuk ya jalur kemenangan lagi ya. Meskipun Burnley juga sama seperti Newcastle bermain lebih cukup bagus daripada musim lalu yang hanya long ball, dan udah itu sih ya dari kapten. Berarti udah kali dia untuk Iya. Udah sih kayaknya nanti kita biasanya hold atau sell terus atau semacamnya kita biasa share di Instagram, jadi biar nggak kelamaan di video ini. Oke. Iya. Iya, jangan lupa juga subscribe di channel ini ya tentunya, dan share ke sama teman kalian. Oke, itu aja ya dari kami FPL begini. Semoga bisa relate dengan kalian. Kalau ada masukan taruh di kolom komentar. Oke. Deh, video kita tutup ya. Oke, salam olahraga.